Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Ammal faslul awwalu, maka adapun bermula fasal yang pertama, faqala ulamauna, maka berkata oleh ulama kita radhiyallahu anhum, idza aradta an ta'lama khatiral khair min khatiril syarr wa tufarriq bainahuma fazinhu bi ahadil mawazin al arba'ati yatabayyanu laka haluhu. Maka berkata oleh ulama kita radhiyallahu anhum, idza aradta, bila engkau menginginkan bahwa engkau tahu akan bisikan kebaikan dari bisikan keburukan, wa tufarriqu bainahuma, dan engkau pisahkan, bedakan antara khair dan syarr, khairil khair, wazinhu, maka timbang-timbanglah, timbang-timbang gitu ya, akan khatir biahadil mawazin, dengan salah satu timbangan yang 4. Timbang-timbang tuh khatirnya tuh. Yatabayyanu laka haluhu, maka menjadi jelas bagimu keadaan khatir, baik dan buruknya kelihatan. Yang pertama, anta'rudal amra alladhi khatara bibalik ala syar'i, engkau sodorkan akan perkara yang terlintas ya ladi di hatimu atau syariat. Coba ditimbang ke syariat. Kalau kita ada bisikan-bisikan ini sesuai nggak sama syariat, sama ajaran agama, sama perintah Allah dan Rasul, fa in wafaqa jinsahu fa huwa khairun, maka jika lo cocok ia khatir yang jinsahu akan jenis syarat, fa huwa, maka bermula khatir itu baik. Kalau di syariat diperintah berarti baik. Wa in kana bididdi bi rukhsatin aw syubhatin, dan jikalau ada ia si khatir itu selawanannya, maksudnya tidak sesuai dengan syariat, bertentangan dengan syariat bisikannya itu. Bi rukhsatin, dengan suruh rukhsah, kemurahan, keringanan, aw syubhatin, ataupun syubhat, fa huwa syarrun, maka bermula khatir itu buruk. Berarti buruk. Kalau nggak sesuai dengan syariat itu buruk, kalau sesuai dengan syariat itu baik. Jadi syariat itu barometer baik dan buruk. Baik dan buruk itu sesuai dengan syariat. Fa illam yastabin laka bihadzal mizani fa'ridhu 'ala al-iktida, maka jikalau tidak bagus, tidak nyata bagimu dengan ini timbangan, fa'ridhu, maka sodorkan akan khatir bil iqtida bihadzal alal iqtidai, akan atas mengikuti. Kalau enggak jelas, kalau belum jelas juga, kalau belum jelas coba ngikutin. Kalau itu kelakuannya itu sesuai dengan perilaku orang soleh, oh baik. Kalau enggak berarti enggak baik. Caranya begitu ya, kata Imam Ghazali. Caranya pertama dengan syariat. Kalau ada perintah syariat, oh berarti bagus. Makanya itu penting kita ngaji, penting kita mengetahui tentang agama, agar apa yang kita lakuin itu ada barometer. Oh iya, sesuai dengan perintah Allah. Tapi tengah petunjuk guru maksudnya. Kalau nggak jelas, dengan mengikuti orang soleh. Fa in kana fi fi'lihi iktida'un bis-shalihin fa huwa khairun, maka jikalau ada di dalam menjalankan itu khatir iktida'un bis-shalihin, mengikut dengan orang-orang soleh, maka berarti bahwa khairun, maka lintasan itu berarti kebaikan. Ikutin orang soleh itu nggak rugi. Ikutin orang-orang soleh. Yang rugi itu kalau nggak ngikut, atau ngikutin orang-orang jahat, fajir, doleh. Jadi jangan jadi barometer syariat, barometer orang soleh, itu juga barometer. Wa in kana bididdi ittiba'an lis-salihin fa huwa syarr. Jika sebaliknya, jika adalah lintasan itu sebaliknya, karena mengikut ittiba'an lis-salihin lit-talihin, karena mengikuti bagi orang-orang toleh, orang yang tidak soleh, maka bermula ia lintasan syarrun itu syarr. Coba lihat
ngikutin orang soleh ngelakuin ini ngelakuin ini, oh berarti baik. Kalau enggak ini sesuai dengan orang jahat, oh berarti ini buruk. Pokoknya kalau apa yang dikatakan orang soleh, para aulia, bagus gitu ya. Isyarah mereka itu nggak sembarangan. Mereka kasih petunjuk, kasih isyarat itu bukan sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai keinginan, enggak. Mereka itu bicara mengasih isyarat dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta petunjuk sama kiai atau sama ulama atau sama habaib, saya punya urusan begini, yang ini. Nah, itu yang bicara bukan nafsu, yang bicara bukan keinginan, tapi yang bicara adalah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para wali gitu, orang-orang saleh. Suruh ngapain kek, kalau yang nyuruh ya iyain aja, marhaba. Dari hati juga nerimanya, bukan marhaba di mulut hati, enggak. Marhaba, kalau udah dikasih isyarat begini, marhaba. Baik loh. Baik, mereka mudah kebaca ke depannya, bakal begini udah tahu. Ke depannya begini. Nah, makanya kita kalau mau kemana aja minta pendapat dulu, saya mau ngaji sini. Oh iya, saya mau jalan sini ya. Itu fungsinya musyawarah orang-orang soleh, karena dia punya pandangan yang beda dengan pandangan kita. Pokoknya kalau ini iyain aja, iyain ya, karena mereka punya pandangan tersendiri. Ya. Kadang-kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, belum tentu juga baik menurut mereka. Tapi sebaliknya, kadang-kadang yang kagak enak buat kita, gimana ya? Tapi sebenarnya baik buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Allah baik ini. Fa illam yastabil laka biha fi bihadzal mizan fa'ridhu 'ala nafsi wal hawa. Maka jikalau tidak jelas bagimu dengan ini timbangan, maka sodorkan akan khawatir 'ala nafsi wal hawa, atas nafsu dan hawa. Fanzur, maka perhatikan. In kana mimma tanfiru anhu nafsu nafrata tab'in la nafrata khasyah wa tarhib fa'lam annahu khair. Jikalau ada khawatir itu sebagian dari perkara yang menolak darinya oleh nafsu dengan tolakan tabiat, nafsu ogah enggan, bukan karena tolakan rasa takut dan watarhib dan takut, fa'ala, maka ketahuilah annahu khairun, bahwa itu baik. Pokoknya sodorin ke nafsu. Kalau nafsu enggak mau, berarti itu baik. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, oh berarti itu buruk. Gitu tuh. Nafsu mau nggak mau, wah awas jangan. Kalau sesuai dengan nafsu jangan. Makanya ulama-ulama mah yang ahli basirah ngelakuin sesuatu, kalau enak tinggalin dia mah. Kalau lagi enak aja tinggalin, berubah ganti lagi ini. Ntar kalau lagi ini udah enak ganti lagi gitu. Karena nggak mau ibadah itu kecampur sama hawa nafsu. Pokoknya yang kecampur hawa nafsu enak, tapi kalau yang nggak kecampur hawa nafsu berat. Baca Quran berat, nah itu tuh gede pahalanya. Baca Yasin berat, wah pahalanya gede. Ngaji berat, nah itu paling gede, karena nggak sesuai nafsu. Enaknya makan habis tarawih tidur ini. Enakan aja selonjoran gitu, nggak boleh dipijitin gitu ya. Tapi dilawan, nah itu yang berat pahalanya gede banget pahalanya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu, itu gede pahalanya. Kok gede? Iya, dua dia. Pertama ngelakuin ibadah, yang kedua ngelawan hawa nafsu. Ketimbang yang ibadahnya nggak ada godaannya, enteng-enteng aja, nggak ada perjuangan. Pokoknya sesuatu yang ada perjuangannya itu yang mantap. Kalau yang nggak ada perjuangan nggak top. Indonesia merdeka ada perjuangan, makanya mantap. Negara sebelah nggak ada, dikasih itu merdekanya, makanya kurang. Nggak ada up down-nya, nggak ada naik turunnya, nggak ada challenge, nggak ada tantangan. Kalau Indonesia merdeka karena ngerebut. Kita asal jangan ngerebut bini orang, ya be. Perjuangan ngerebut bini orang. Gitu ya, sesuatu yang ada perjuangan itu mantap. Wa'laman wa in kana mimma tamilu ilai nafsu maila tabin wajibillah la maila raja'in ila Allah wa taghifu wa syarrun.
Dan jika ada ya khatir itu sebagian dari perkara yang cenderung kepadanya oleh nafsu dengan cenderungnya tabiat dan watak, lama ila rajain, bukan karena cenderung berharap kepada Allah Ta'ala wa targhibin dan takut dan berharap, bahwa syarrun, maka bermula khatir itu keburukan. Kalau sesuai dengan hawa nafsu berarti buruk. Idin nafsu amaratun bisu ila tamilu bi asna'il khair. Karena bermula nafsu itu mengajak kepada dengan keburukan, tidak cenderung nafsu dengan asalnya dasarnya ilal khairi, kepada kebaikan. Nafsu itu tidak ngajak kebaikan sama sekali. Fa bi ahadi hadhil mawazin, makanya di tarekat orang yang suluk itu yang dilawan ini nih, kasih wirid ini. Bukan itu wirid mah gampang, nih yang dilawan hawa nafsu, yang dibuang, yang dihilangin, yang ditundukin hawa nafsu. Suruh mujahadah, suruh riyadhah, suruh puasa, ini mau ngalahin hawa nafsu gitu ya, bukan menghilangkan angkara murka. Tuh, itu mah cukup Ultraman juga hilang itu satu kali ini juga. Nah, yang susah itu ngilangin hawa nafsu, adanya di diri, soalnya susah ngelawannya. Yang bisa ngelawan ya kita, bukan orang lain. Bukan orang lain, kita yang lawan. Cuma dengan petunjuk guru, dengan petunjuk al-mursyid, al-syekh. Wa bi hadil mawazin, maka dengan salah satu ini timbangan, idza nazarta wa am'anta an-nazar istabinu laka khatir khair min khatir syarr. Maka dengan salah satu ini timbangan, bila engkau perhatikan dan engkau telak-telak ya, am'anta itu, dan kau nyatakan akan an-nazar, pemikiran, istabinu, maka nyata bagimu khatirul khairi, oleh lintasan kebaikan daripada lintasan keburukan. Wallahu ta'ala waliyul hidayah bifadli innahu jawadun karim, dan bermula Allah Ta'ala itu yang mengurusi hidayah dengan karunia Allah. Innahu jawadun karimun, dengan Allah itu pemurah, karimun yang baik, yang pemurah juga. Amal faslu tsani, adapun bermula fasal yang kedua, maksudnya yang kedua, faqala ulama'una, pasal yang kedua itu apa? Pasal yang kedua itu membedakan antara bisikan yang buruk di permulaan, apa syaitan, apa hawa gitu ya. Idza aradta, bila engkau menginginkan antufariqa baina, bahwa engkau membedakan antara khatir syarrin yakunu min qibali syaitan, antara bisikan keburukan yang ada ya khatir itu dari sisi syaitan, wa khatir syarrin yakunu min qibali hawa nafsi, dan antara bisikan keburukan yang ada ya syarr itu dari hawa nafsu, aw min qibalillah, ataupun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ibtidaan, di dalam permulaan. Panzur fihi, maka pikirkan fihi padanya itu khatir min salasati aujuhin, dari tiga bagian, tiga arah. Ahaduha, bermula salah satunya salasah. In wajadtu musammaman, jika kau temui akan khatir musammaman yang fokus, rotiban yang terus menerus. Ini bisikan gak berubah, keinginan ini menggebu-gebu, pengennya ini aja, gak bisa bergeser. Ala halatin wahidatin, atas satu keadaan, fawa minallah, maka bermula itu khatir itu dari Allah. Kalau ini bisikannya itu terus fokus, mantep, terus menerus gak berubah atas satu keadaan, berarti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au min hawa nafsu, ataupun dari hawa nafsu. Wa in wajadtahu mutaraddidan, jika engkau temui akan khatir mutaraddidan, akan yang bolak-balik, mutariban yang berubah-ubah, fa'alam annahu minasyaitan, maka tahulah bahwasanya khatir dari syaitan. Kalau enggak mantep berarti dari syaitan. Kalau berubah-ubah, geser-geser, itu berarti dari. Kalau mantep fokus enggak berubah, berarti pilihannya dia enggak berubah, enggak bergeser. Mau apapun rintangannya enggak bergeser. Mau petir menyambar, hujan jeder gitu, dia enggak bergeser. Oh, berarti ini dari Allah. Kalau bisikannya itu berubah, antar ini, antar itu, berarti itu dari syaitan. Wa kana ba'du salihin, dan adalah oleh sebagian orang saleh rahimahullah taala, yaqul, itu berkata, ya ba'du salihin mislu hawa nafsu mislu namil, bermula perumpamaan hawa nafsu itu seperti perumpamaan macan. Idza haraba la yansarifu illa biqam'in balighin wa qahrin zahirin, bila macan, bila perang memerangi ya, bila diperangin, bila merangin, lain soraf, dia tidak kabur. Kalau dia merangin nggak bakal kabur kecuali dengan qahrin, qam'in,
dengan khamrin ya, biqam'in dengan memecahkan yang sangat, wa qahrin dhahirin dan mengalahkan yang nyata. Macan kalau perang dia mau benar-benar, au mislul khariji ataupun seperti pihak luar, khariji orang luar, alladzi yuqatilu yang berperang ia khariji, tadayunan karena agama. Kharij itu orang yang keluar dari imam. Khawarij, kaum khawarij itu orang yang tidak mematuhi imam. Khawarij itu orang yang tidak mematuhi pemimpin. Kaum khawarij bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia perangnya itu tadayunan karena agama. La yakadu yarji', nyaris dia tidak pulang. Kalau nafi pada bab kana, pada bab kada, yang shorifu ilal khabar. Kaidah ya. Kalau nafi pada bab kana atau bab kada, yang shorifu ilal khabar, yang dinafikan khabarnya. Jadi la yakadu yarji'u ay la yarji'u, begitu. Seperti contoh, makana Zaidun qa'iman, khabarnya mana? Makana Zaidun qa'iman, khabarnya mana? Qa'iman. Yang dinafikan kana. Nafi pada bab kana yang shorifu ilal khabar, babaliknya ke khabar. Jadi yang dinafikan khabarnya, maknanya Zaid ghairu qa'im, Zaid itu enggak diri. Tuh, begitu tuh. Jadi kalau ada nafi di bab kada di bab kana, itu yang dinafikan khabarnya. Yang dinafikan. Jadi la yakadu yarji'u, nyaris tidak kembali, begitu. Begitu tuh kaidah itu, kaidah. La yakadul khariju yarji'u, nyaris si khariji ini, orang khawarij ini tidak balik hatta yuqtal, sehingga dia dibunuh, enggak bakal balik lagi. Wa mathalu syaitan, dan adapun sifatnya syaitan, mathalu dzib, itu seperti serigala, idza taratahu min janibin dakhala min janib akhar. Bila kau usir serigala, diusir di Urakus, maka dia balik, dakhala min janib akhar, min janibin akhar, maka masuk ya serigala dari sisi lain. Setan itu begitu, kayak serigala, diusir balik lagi, diusir balik. Jadi penuh benar-benar kudu. Wasaniha, dan bermula yang keduanya, yang kedua dari berapa? Salah sa'ujub. In wajadtuhu aqiba dzambin, jika engkau temui bisikan hati itu setelah melakukan dosa, ahdatsahu, yang kau lakukan akan dzanab, fa huwa minallahi i'anatan wa 'uqubatan bi syummi dzalika, maka berarti bisikan itu dari Allah sebagai penolong dan sebagai siksaan dengan buruknya itu dosa. Gitu. Kalau datang berarti itu dari Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, kalla bal, sungguh, kalla halnya hak, dengan balrona, tetapi mengotori atas hati mereka, maka nuyaktibun, oleh sesuatu yang adalah ya kaum itu berupaya, ya kaum kalla ay hakon. Jadi apa yang kita lakukan itu berpengaruh di hati, pengaruh di hati. Qala Syekhul Imam, berkata oleh guruku Al-Imam rahimahullah, hakadza tuaddi dzunubu ila qaswatil qalbi, begitulah barona tuaddi, menimbulkan oleh dosa, ila qaswatil qalbi, kepada kerasnya hati. Dosa itu menyebabkan hatinya keras, mau besar mau kecil. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-menerus menjadi gede. Wala kabirata ma'al istighfar, enggak ada dosa gede kalau pakai istighfar. Makanya jalan terus, tobat terus, istighfar terus, tiap hari istighfar biar dosanya kurang. Awaluha, karena hati kalau udah keras susah dinasehatin.
susah masuk ilmu, susah masuk nasihat, susah buat ibadah, susah buat sadar kalau udah keras. Awaluha khatirun, bermula awaluha khatirun, bermula awalnya dosa itu khatir. Awalnya dosa itu bisikan, sumayu adi ilal qaswah warrain, kemudian menimbulkan yang khatir kepada qaswah dan rain itu tadi tuh suatu noda yang mengotori hati. Wa in kana hadzal khatir mubtada'an la aqibatan bihi, kalau adalah oleh bisikan ini, oleh ini bisikan itu permulaan bukan setelah dosa. Karena minka berarti adalah bisikan itu darimu. Fa'lam annahu min qibali syaitan, berarti ketahuilah olehmu bahwasanya bisikan itu dari sisi setan. Hadza fil aktsari, bermula ini yang disebut itu pada kebanyakan. Annahu yabtadi'u bi da'wati syarri, karena bisikan itu memulai dengan ajakan keburukan, wa yatlubul ikhwa, atau karena sungguhnya setan itu memulai setan dengan ngajak keburukan, wa yatlubul ikhwa, dan menuntut setan akan menyesatkan bikulli halin dengan segala keadaan. Pertama dibisikin keburukan, kemudian disesatin. Setan mendemen jorok-jorokin orang ke neraka, jorokin biar ngelakuin dosa, jorok-jorokin. Kerjaannya penting ya, makanya ngaji tuh nggak ada lagi tarekat yang paling selamat selain tarekat itu ta'allum wa ta'lim. Ngaji, tahu jalan-jalannya. Ketimbang tarekatnya zikir doang kagak ngaji. Orang ngaji pasti zikir, orang zikir belum tentu ngaji. Kadang orang zikir merajin, wudunya salah, rajin dia tapi wudhunya, tapi orang ngaji walaupun zikirnya nggak serajin mereka, tapi dia tahu yang hak, yang batin, mana tahu yang perintah, yang larangan, tahu mana jalan masuk setan, mana bukan tahu. Mata'ali suhadan, bermula yang ketiganya tiga, in wajadtahu la yaduf wa laqilu bidzikrillah, jika kau temui bisikan itu tidak melemah bisikannya, setannya enggak melemah, wala yaqilu, dan tidak berkurang dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Udah zikir masih aja itu nggak berkurang, nggak lemah, maka wala yazul, dan tidak hilang, bahwa minal hawa, berarti khatir itu dari hawa wa nafsu. Wa in wajadtahu yad'uhu wa yakhlu bi dzikri subhanahu wa minasyaitan, dan jika engkau temui akan khatir itu melemah, akan melemah ya khatir, dan berkurang ya khatir dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa minasyaitan, maka bermula itu khatir itu daripada syaitan. Kama dzukira fi tafsir, sebagaimana disebut dalam tafsir qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannasi, dari keburukan waswas, setan waswas, setan khannas. Inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam, dan mungkin setan itu berdeku atau duduk atas nongkrong di atas hatinya Bani Adam. Idza dzakarallahu khanasa, bila menyebut, bila mengingat ya Bani Adam akan Allah, maka mundur. Jadi setan itu mundur. Jadi setan itu punya belalai. Kalau di dalam kitab wasiat Matbuliyah, syarah wasiat Al-Minah Husaniyah, disebutin setan tuh ada moncong, ada khurtum, ada belalai ditaruh di Bani Adam. Kalau dia ingat Allah dia mundur, tapi kalau dia lupa dicaplok, dikuasain gitu ya, dikuasain. Idza dzakarallah khanasa wa idza ghafala waswasa, dan bila lalai Bani Adam maka dia membisiki. Wa amal faslu salis, adapun bermula fasal yang ketiga, idza aradta an tufarriqa baina khatiri khairin yakunu min Allah Ta'ala wa min al-malak, fanzur fi dzalika min salasati aujuhin. Bila kau ingin bahwa kau membedakan antara bisikan baik yang adalah ya khatir itu dari Allah atau dari malaikat, fanzur fi dzalik, maka perhatikan pada yang demikian, pikirkan, renungi dari tiga jalan, tiga sisi. Ahaduha, bermula salah satunya salasah, antang zura itu bahwa engkau melihat, paingkana kawian musammiman, maka jikalau ada ya khatir itu yang kuat, yang fokus terus, bahwa minallah Ta'ala, maka bermula itu khatir itu dari Allah. Paingkana mutaraddidan, maka dan jika ada ya khatir itu yang bolak-balik, enggak berubah-berubah, bahwa minal malaki, maka bermula khatir itu dari malaikat. Itu wa bimanzilati nasihin, karena malaikat kita itu seperti orang yang menasihati, ya dkhulu maka fi kulli janibin wajib, yang masuk yasin nasih bersamamu dalam setiap sisi dan arah. Wa ya'rudu 'alaika kullu nushin, dan menawarkan, menyodorkan yasin nasih
malaikat ya nasi ya malaikat atas semua akan tiap-tiap nasihat raja ijabatika karena berharap ijabahnya engkau waragbatika fil khair dan inginnya engkau pada kebaikan wazani dan adapun bermula yang kedua ingkana aqibah jitihadin minka wa ta'atin jikalau ada bisikan itu setelah berjuang setelah bersungguh-sungguh darimu dan taat wa minallah maka bermula itu bisikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana dan adapun orang-orang yang berjuang illadzina pada jalan kita lanahdiyannahum maka niscaya kita tunjukkan akan mereka sabilana subulana akan jalan-jalan kita. Orang yang berjuang di jalan Allah bakal dibantu sama Allah. Makanya jangan khawatir kalau kita melakukan kebaikan, buat satu kebaikan, kalau niatnya lillahi, berjuang di jalan Allah, maka Allah yang akan bantu. Apa aja. Kalau bentuknya kebaikan didasari karena Allah, maka Allah yang akan bantu. Mau usaha kayak, mau belajar, mau sedekah, yang didasari karena Allah, maka akan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain aja. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, di situ nunjukin yang nunjukin mau Allah, yang ngasih sukses Allah, yang ngasih untung Allah, yang ngasih pintar Allah, yang ngasih berhasil Allah. Ingat, tapi kuncinya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berjuang dulu. Allah mau ngelihat seberapa kesungguh-sungguhan, seberapa ketulusan ente, seberapa harapan ente. Saya mau lihat kan. Kalau sudah ngelihat perjuangannya baru dikasih gitu. Kata Imam Ghazali kan di Ihya ini miftahul hidayah al mujahadah walau miftah siwa. Nggak ada kunci selain mujahadah. Pengen dikenal Rasulullah ada mujahadah, pengen dapat perhatian Rasulullah ada mujahadah, pengen apapun yang kita pinginin harus ada mujahadah. Kalau nggak mujahadah, nggak ada aksi, repot, nggak ada usaha. Dan biasanya hasil itu tidak membohongi usaha. Hasil itu tidak membohongi usaha. 1 tambah 1 sama dengan 2. 5 apa 2? 1 tambah 1 sama dengan 2. Tuh. Golibnya begitu, kecuali obat nyamuk. 1 tambah 1 jadi 1. Kan gitu ya, nyamuk 1 ditambahin 1 gabung malah jadi 1. Gitu ya, cuma obat nyamuk doang, selain itu 2. Golibnya begitu umumnya. Natijahnya hidayah itu karena muqaddimahnya adalah mujahadah. Mafhumnya, orang kalau nggak mau berjuang di jalan kita, agak bakal orang kalau kagak mau ngaji, nggak bakal dapat hidayah. Yang ngaji aja belum tentu, tapi ada potensi. Walladzina jahadu fina, yang mau berjuang ngaji, ya ngaji itu kan benar, saya pengen tahu, dapat hidayah. Yang kagak ngaji nggak bakal. Walladzina ihtadaw zadahum huda, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kalau sudah ditunjukin berarti dapat petunjuk nggak? Orang ngaji berarti itu dapat petunjuk. Ketika ngaji diamalin berarti itu ihtadaw zadahum huda, maka menambah Allah akan mereka hudan akan petunjuk, ditambah. Wa in kana mubtada'an fa huwa minal malaki fil aghlab, walaupun adalah bisikan itu di permulaan, bahwa maka bermulai si khatir minal malak itu dari malaikat golibnya, kebanyakannya umumnya dari malak. Wasalisu, dan jalan yang ketiga, ingkana fil usuli wal a'malil batinah fa min Allah, jikalau bisikan itu di dalam usul, di dalam dasar dan amal batin, maka bermulai ya khatir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ingkana fil furu'i wal a'malil zahirah, kalau adalah khatir itu di dalam cabang-cabang agama dan amal-amal zahir, salat, haji, puasa, bahwa maka bermula itu khatir itu dari malaikat kebanyakannya. Idil malaku la sabila lahu ila ma'rifati batilil abdi fi qauli aktsarihim, karena bermula malaikat itu tidak ada jalan bagi malaikat
kepada mengetahui batinnya seorang hamba pada ucapan kebanyakan ulama. Malaikat nggak tahu isi hati kita, yang tahu hanya Allah. Wa amma khatirul khairi alladhi yakunu min kibali syaitani istidrajan. Dan adapun bisikan kebaikan yang adalah ya khatir itu dari sisi Allah, dari sisi syaitan, istidrajan, karena istidraj, sebagai istidraj ila syarrin yarbi alaih, kepada keburukan yang bertambah atasnya, yang bertambah ya syar atas syar, keburukan nambah buruk, istidraj. Fayaqibuhu itu ya, fayaqibuhu ada itunya enggak di kitab yang itu? Enggak ada ya? Hah? Ada enggak? Yang gede? Kitab yang gede ada enggak? Di sini ada, di kitab Darul DKI ada, tambahin. Dalam satu nuskha ditambahin. Fayaqibuhu. Begitu. Syarrun yarbu alaih. Di sebelumnya ya. Sebelumnya tuh. Istidraja ila ya, itu ya. Di sini bahasanya begini, dalam satu nuskha bahasanya istidraja ila syarrin, kalau di situ ila syarrin. Kalau di sini istidrajan fa yaqibuhu syarrun yarbu alaih, maka mengakibatkan akan syar oleh keburukan yang nambah atas keburukan. Gitu. Jadi nambah-nambah buruk kalau dari syaitan mah. Falaqad qala syekhuna, maka sungguh telah berkata oleh guru kita rahimahullah, unzur, perhatikan, in wajadta nafsaka fi dzalikal fi'li alladhi khatara bi qalbika ma'a nashatin la ma khashya wa ma ajlatin la ma ta'annin wa ma amnin la ma khaufin wa ma aman. Perhatikan, dicoba lihat pada perbuatan yang terlintas itu berlari di hatimu beserta semangat, tapi bukan karena takut. Wa ma'adan, beserta tergesa-gesa, bukan pelan-pelan, bukan beserta pelan-pelan. Wa ma'amnin la ma khaufin, beserta merasa aman, bukan merasa takut. Wa ma'aman 'alal aqibah la ma'abasil, beserta buta dari akibat, bukan beserta awas. Alam annahu minasyaitan, maka ketahuilah bahwasanya itu khatir, itu dari syaitan. Ibu maka jauhi. Kalau cirinya dari setan nih, tergesa-gesa, nggak ada rasa takut, dia nggak mikirin akibat, semangat tuh, cirinya dari setan. Gampang banget dilakuinya, itu berarti dari setan. Kalau berat, ada rasa takut, waspada, dipikirin dan tidak tergesa-gesa, maka bukan dari setan. Wa in wajadta nafsaka ala dhiddi dzalika, dan jika lo temui akan dirimu atas lawanan yang demikian beserta rasa takut, la ma'ana syatin, tidak ada rasa, tidak ma'ana syatin, bukan beserta rajin, semangat. Wa ma'ata'anin, dan beserta pelan-pelan, la ma'ajatin, bukan beserta terburu-buru. Wa ma'khaufin, dan beserta takut, la ma'amnin, bukan beserta merasa aman. Wa abasaratin lil akibat, beserta tahu bagi akibat, la ma'aman, bukan beserta buta. Fa'lam annahu minallah subhanahu au minal malak, ketahuilah bahwa itu bisikan dari malaikat atau dari Allah ataupun dari malaikat. Qultu, aku katakan, aku wa ka'anna nasyata khifatan fil insan lil fi'li, dan seolah-olah semangat itu enteng daripada manusia untuk melakukan, min ghairi basiratin, tanpa melihat, tanpa mengetahui, wa zikri thawabin yanshituhu fidalik, dan mengingat pahala yang yunashitu, yang membuat semangat, ya zikru, akan si abad, akan si insan fidalik, kepada itu perbuatan. Seolah-olah semangat itu membuat enteng manusia untuk melakukan, nggak ngelihat, nggak ingat pahala. Wa mata'ani fa mahmudun, adapun bermula pelan-pelan, hati-hati, itu terpuji. Hati-hati, pelan-pelan itu terpuji. Illa fi mawadhi'a ma'lumah ma'lum, kecuali pada perkara yang pada beberapa tempat yang telah ma'lum, yang telah terbatas. Wa dzukira fil khabari, dan disebutkan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Al-ajalatu minasyaitan,
terburu-buru, tergesa-gesa itu dari setan. Jangan terburu-buru. Makanya ada hadis, ada kaidah man ista'jala qabla al-awan faqad uqiba bil hirman. Siapa orang yang terburu-buru, biasanya kalau keburu-buru, tergesa-gesa, gerasa gerusuk, faqad uqiba bil hirman, dihukum, disangsinya dia nggak dapat. Jangan terburu-buru. Apa kayak jangan terburu-buru, bikin dodol keburu-buru, akhirnya jadinya bukan dodol, kue talam. Keburu-buru tuh, apa ini? Kue talam. Dodol. Keburu-buru, makanya jangan orang masak pelan-pelan. Jadi ini keburu-buru, pakai sarung keburu-buru, akhirnya berantakan. Apa-apa kalau keburu nggak jadi. Bikin baju, jahit baju keburu-buru, jadi jelek. Pelan-pelan, hati-hati. Itu ya, pelan-pelan. Jangan gerasa-gerusuk. Kalau buru-buru dimbat, jadi polisi tidur dimbat, jatuh. Itu juga sama. Kalau terburu-buru itu nggak bagus, kecuali pada 5 keadaan. Illa fi khamsati mawadhi'a. Apa? Tazwijul bikir idza adrakta. Ngawinin anak perawan kalau kau dapat. Kalau punya anak perawan itu kawinin buru-buru, jangan ditunda-tunda. Kalau udah ada yang ngelamar, kawinin. Itu ya, kalau ntar dibawa lagi nih hadis besok, buru-buru, suruh buru-buru katanya. Kalau sudah ada yang ngelamar, punya anak perawan, cepet, jangan sampai menyesal begitu. Buat modal ya. Begitu ya, ngelamar bawa kitab tuh. Gitu tuh ya. Kalau punya anak perawan jangan ditunda-tunda, ada yang lamar begitu. Ya kalau kau udah dapet yang mana, yang sekufu, udah ada yang mau, udah ada yang minat, dan semuanya ada, maka jangan ditunda gitu. Jangan salahkan kalau terjadi sesuatu. Itu memang enggak nurut sama Nabi mah bakal terjadi aja sesuatu. Ya, apa-apa. Pikir. Nggak ada janda, Pak. Wa qada'id-din, dan bayar utang. Idza wajaba, kalau udah datang waktunya bayar utang langsung, jangan ditunda. Karena kalau udah datang tempo nindah hutang, setiap detik itu dapat dosa kita. Udah punya ditunda-tunda, dosa. Kalau nggak punya nggak, gitu ya. Kalau nggak punya nggak. Kalau udah datang waktunya ada, nggak bayar, dapat dosa. Ya, kalau udah punya anak perawan tuh yang susah ngejaga anak perawan. Kadang dia mau mikirin karir, neng jangan lama-lama udah. Semuanya didikan dari orang tua. Jangan dibiarkan anak terdidik dengan lingkungan, terdidik oleh pola pikir sendiri. Didik agama, orang tua yang didik. Gitu ya orang tua. Kalau dibiarkan dia dididik dengan sendiri, dengan pola pikir, ya nikmatin. Keras hatinya anak itu gara-gara dibiarkan liar. Coba kalau dididik dari awalnya, diarahin, baru ngerti. Itu ya. Baru ngerti. Urusan sama tuh. Wa tajhizul mayit idza mata, dan ngurusin mayit kalau udah mati. Kalau udah mati, belum mati nih, cepetan mati. Jadi kalau udah mati langsung mandiin, langsung dibungkus, ya dikafanin, sholatin, cepet jalan. Gitu, jangan ditunggu sampai 2 hari. Itu kelamaan. Sampai 3 hari kelamaan. Buru-buru, segera kalau mati. Kalau udah mati, kalau belum mati langsung diumumin aja, innalillahi. Belum mati, masih nafas.
Nah, keburu-buru. Ini kalau udah mah mati, ini belum mati diumumin, udah viral di mana aja. Nalah dipajang lagi fotonya. Orang pada ngelayat ke rumahnya, katanya lawat. Ada apa ini? Itu ada berita katanya ada yang siapa yang meninggal, masih hidup, sembarangan aja gitu ya. Orang masih hidup kata meninggal. Buru-buru tuh. Waqirad dhaif idza nazala, dan nyuguhin tamu kalau udah datang tamunya. Itu ya. Kalau udah datang tamu suguhin, buru-buru tuh, jangan tunda. Jangan ini sampai tamunya yang kode lapar banget nih. Oh iya. Haus gitu. Ayo. Ngobrol aja sampai seret, sampai kering ininya. Sampai kering, nggak disuguhin. Disuguhin tuh harus buru-buru kalau nungguin. Tapi tamunya jangan tahu, kok buru-buru amat, kayaknya ngusir nih. Nggak ngusir, emang disuruhnya buru-buru. Gitu ya, disuruh buru-buru. Gitu. Tapi ya jangan buru-buru amat, nanti kesandung malah berantakan semua. Buru-buru, sopnya langsung kopinya pada tumpah. Suruh buru-buru katanya. Jangan gitu. Berapa nungguin tamu tuh kudu buru, jangan ditunda. Tamu dari pagi sore baru kasih makan, itu tamu langsung smart food. Gitu ya, buru-buru. Itu ntar bang ya ngapain, mau dimasakin ayam, emang punya ayam nggak punya? Anggap dulu punya tetangga, biasanya melewat di sini. Ini kagak lewat ini. Biasanya main di sini, main ayamnya nih. Apaan gitu? Apaan? Itu ya. Tahunya tamunya tetangganya. Ternyata ayamannya apa yang ngambil. Wa taubatu minadz-dzambi, dan tobat dari dosa idza aznaba, kalau berdosa. Kalau punya dosa buru-buru tobat, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau punya dosa tobat. Sama buka puasa, kalau udah maghrib, udah tahaqqul ghurub, udah bener-bener maghrib, buru-buru buka. Jangan ditunda antara belum gelap. Gitu tuh ya. Jangan ditunda kalau buka puasa. Nah, kalau buka puasa langsung batalin, pakai korma 3 biji, rutob dulu nanya. Abirok rutob, kemudian tamar, busur, tamar, hamaun fahilun, tamar. Begitu. Kalau nggak ada rutob, nggak ada apa ya, daun, nggak. Sayyidina Umar dikatakan di kitab Bajuri, dikatakan kalau nggak ada, kalau yang punya bini pakai bininya, jorogin. Buset, lagi masak dijorogin. Belum mateng. Jadi nomor kabel jimai gitu, nambah-nambahin aja ulamanya. Kata ulama suruh buru-buru buka puasa katanya gitu. Bisa aja buru-buru. Wa amal khaufu. Wa amal khaufu, dan adapun bermula, dua-duanya lemas. Belum buka puasa. Kacau. Wa ammal khauf, adapun bermula takut, fayahtamilu, maka ihtimal mungkin ya khauf ayakuna, fayahtamilu maka ihtimal ayakuna fi tamamihi wa adaihi ala wajhi waqihi wa qabuli ta'ala iyahu. Adapun rasa takut, maka kemungkinan ada, ayakuna maka kemungkinan ada itu rasa takut, fi tamamihi wa adaihi ala wajhi,
dalam menyempurnakan fi'il dan menunaikan fi'il ala wajhi atas sesuai dengan wajahnya fi'il wa haqqihi dan haknya fi'il perbuatan. Wa amma basaratul aqibati, adapun awasnya akibat apa? Akibah ya? Salah tuh yang aqabah tuh akibah, ain alifnya di atas di setelah ain. Amma basaratul aqibah fa bi an yatabassara wa yatayaqqana annahu rusydun wa khair. Maka dengan bahwa waspada dia dan yakin dia annahu rusydun, bahwa itu perbuatan fi'il itu petunjuk dan kebaikan. Wa yahtamilu, dan ihtimal ayakuna li ru'yati thawabi fil uqba wa arja'i, bahwa ada perbuatannya itu karena melihat pahala di akhirat dan berharap pahala. Fa'alam dzalika muwaffaqan, ketahuilah akan demikian halnya diberi taufik. Wa hadhihi jumlatus salasati allati lazimat ka ma'rifatu afwasil khawatir, maka bermula ini yang disebut itu jumlahnya fasal yang tiga yang wajib yang wajib akanmu oleh mengetahui allati fi fasal khawatir, dalam fasal khawatir. Fara'ah, maka peliharalah akan tiga. Wa am'inin nazara, dan nyatakan akan pemikiran fiha pada tiga mastata'ata sekuasa lagi akan perkara yang kau mampu. Fa innaha minal ulumil latif wal asal syarifah fi hadzal bab, maka sungguhnya ini tiga itu termasuk ilmu yang halus dan rahasia yang mulia dalam ini bab. Allahul muwaffiqu bifadli, dan berma Allah itu yang memberi taufik dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal faslul hiyal wal mukhada'at, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ala rimi wadir rahmataini salami wa hasbi bihi fi rihlati wa muqami minal ghaniyatil qasirati muhajjabin ba'idil marami la yuramu lirami azizatu waslin kan sabani jamaluha bihusnin wa ihsanin wa ra'i dhimami
وقد كغصن البان يحكي اعتداله ووجه كبدر التم تحت ظلامي وحد شقيق الورد في وجناته وطرف به سحر ورشق سهام وثغر يفوح المسك من لهواته به سلسبيل خير كل مدام وجيد كإبريق من الورك خالص وصدر به رمانة المتنامي وخسر طواه الخمس عن اختياره وأحشاء لم تعنى بأكل طعامي فلا تغرقا في وصف حورا كأنها من القاصرات الطرف جوف خيامي نمتها القروم الصيد من آل هاشم إذا انتسبت جاءت بكل همام من الفاطميين الدعاة إلى الهدى قد انتهجوا في نهج خير إمام نبي الهدى بحر الندى سيد الورى وسامي الذرى الماحي لكل ظلام وخير وصي بعده وابن عمه علي الرضا الجالي لكل قتام وحمزة والعباس مع جعفر أخي الجناحين طيار بدار مقام وجاءت بأم المؤمنين خديجة وزهر العلا تعلو بمسك ختام وصبطي رسول الله مع زين عابد وباقرهم والصادق المتسامي وعزز بنور الدين ثم بنجله وعيسى يليه السيد المتحامي تحامى عن الدنيا وهاجر فارا إلى الله والأحداث ذات ضرام من البصرة الخضراء يخترق القرى ويلهك أغوارا لها بأكام إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ومد به أضنابه لخيام فأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مزمومة بزمام من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أردفت بكرام بهم أصبح الوادي أنيسا وعامرا أمينا ومحميا بغير حسام وجاء عبيد الله لا يأل أسوة بوالدي الراقي لكل سنام وسار على آثارهم علويهم وبصريهم جد التقي بسلام كذا جديد جد حافظ عصره علي المعالي للشريعة حامي وجاء جمال الدين يتلو أبا له وجاء علوي بعده بنوامي
وبالشيخ من رد الرسول سلامه وكان يصلي هكذا بدوام وصاحب مرباط إمام وجامع تفرع منه أصل كل إمام كمثل الفقيه الحبر يقدم قومه وعميه والنجل الغيور أساميه أتانا بنور الدين ثم عفيفه جواد كهتان الغمائم هامي وذي النور والأسرار صاحب يبحر محوطها من شر كل حرام وبالعارف السقاف شيخ معظم وقطب مكين حاز كل مقام وبالفخر والمخدار أكرم بسادة هداة ومهديين سبل سلامي وبالعيدروس استاذنا وبسنوه ببحري هدى للمكرمات طعامي أولئك وراث النبي ورهته وأولاده بالرغم للمتعامي مواريثهم فينا وفينا علومهم وأسرارهم فليسأل المترامي إذا جاء بالصدق الذي هو سلم إلى كل خير نال كل مرامي والحمد لله رب العالمين. Jadi ini bait nerangin tentang salaf ulama salaf Ba'alawi. Imam Haddad nerangin tentang Faqih Muqaddam, tentang Ahmad bin Isa yang tadi sebutin, dari Rasulullah sampai yang tadi kita sebutin sampai ke bawahnya. Imam Haddad nyebutin mereka ulama-ulama besar pewaris Nabi kan, yang mana mawarituhum fina wa fina ulumuhum, warisan mereka ada padaku, kata Imam Haddad. Keren gak? Warisan ilmu mereka, warisan sir mereka ada pada saya. Top Imam Haddad gitu. Bukan sembarangan Imam Haddad, warisan salaf jatuh ke Imam Haddad. Bahkan kata Imam Haddad, rahasia yang Allah titipkan, amanat yang Allah titipkan, indi amanah la yahmiluha ba'di illa al-mahdi. Saya punya amanat dari Allah, sir titipan ilmu, dan yang tidak ada yang sanggup menanggung kecuali nanti Imam Mahdi. Antaranya kitab ini nih, banyak sirnya kitab. Allah alam bisawab.